Ya, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas terkait financial independence retire early atau biasa disingkat FIRE. Nah, jadi FIRE ini bagi rekan-rekan yang belum tahu adalah sebuah gerakan ya, sebuah usaha upaya yang bertujuan untuk menjadikan pekerja atau ya ini sangat populer di antara teman-teman kantoran ya, menjadikan kerja itu sebagai sesuatu yang opsional dengan cara melakukan investasi dan menabung yang bisa dibilang lebih dari yang kebanyakan orang lakukan. Nah, jadi gerakan ini bisa dibilang mulai muncul ketika adanya buku Your Money or Your Life yang ditulis oleh Vicky Robin dan Joe Dominguez tahun 92. Jadi bagi yang belum pernah membaca, saya sangat rekomendasikan untuk mencari bukunya ya, membaca karena di situ dijabarkan hitung-hitungannya secara rinci. Jadi dasarnya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, bahkan rencana ke depan pun dibahas tuntas di buku itu. Jadi buku itu sangat-sangat rekomendasi kalau memungkinkan silahkan cari yang versi bahasa Inggrisnya. Karena terkadang ada beberapa masalah translasi yang mungkin menjadikan satu kata itu bingung ya, ada istilah-istilah yang mungkin tidak ada padanan katanya di bahasa Indonesia. Jadi saran saya sih cari aja buku buku bahasa Inggrisnya sekalian belajar bahasa Inggris. Nah, Fire sendiri di Indonesia juga sudah mulai berkembang ya, beberapa channel besar itu mulai membahas itu dan beberapa juga sudah ada yang berani ya mendeklarasikan bahwa mereka sudah mencapai Fire. Nah, Fire ini sifatnya sangat-sangat personal. Jadi kalau ditanya antara orang satu dengan orang lain, nilai kecukupan untuk Fire itu pasti akan berbeda. Karena tentunya kan disesuaikan dengan kondisi dan juga berapa banyak tanggungan yang harus dia biayai. Dan tentu saja elemen-elemen lain ya seperti dia tinggal di mana, kondisi pajaknya seperti apa, kondisi fisiknya seperti apa, itu akan sangat berpengaruh. Jadi silahkan untuk mungkin mengintip ya ada beberapa influencer atau beberapa konten kreator yang sudah mendeklarasikan itu, tapi tentunya disesuaikan ya angka mereka disesuaikan dengan angka rekan-rekan sendiri. Jadi itu hanya sebagai referensi saja untuk angka pastinya nanti rekan-rekan sesuaikan sendiri. Kalau misalkan butuh hitung-hitungan yang sangat detail, itu ada di bukunya Your Money or Your Life yang ditulis oleh Vicky Robin dan Joe Dominguez. Sebenarnya cara cara memulai Fire yang paling awal itu langkah awalnya itu adalah dengan cara rekan-rekan mengidentifikasi berapa nilai kebutuhan rekan-rekan dalam satu bulan, satu tahun, dan jika memungkinkan untuk tahun-tahun ke depan seperti sudah ada rencana apa dan berapa kebutuhannya. Nah, nilai ini tentunya akan sangat berbeda jika rekan-rekan masih single atau berkeluarga tapi belum punya anak atau berkeluarga tapi ya mengalami sandwich generation atau harus menanggung biaya dari orang tua mertua di luar anak istri. Nah, hal ini tentunya akan sangat berbeda dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan rekan-rekan sekalian mencapai Fire. Nah, Fire sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi
Tapi kembali lagi klasifikasi ini tentu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman ya, ekonomi, politik, sosial, maka kemungkinan besar klasifikasi ini akan berubah. Klasifikasi ini didasarkan pada gaya hidup yang rekan-rekan inginkan setelah nilai FIRE-nya itu terpenuhi. Semisal di sini ada salah satu contohnya adalah fat fire atau fire gemuk lah. Seperti kata-katanya ya, seperti terjemahan aslinya. Maka di sini klasifikasinya berdasarkan bahwa ketika rekan-rekan nanti mencapai angka FIRE, rekan-rekan masih dapat mempertahankan atau bahkan mungkin meningkatkan gaya hidup. Contoh, ketika nanti rekan-rekan pensiun atau menghitung angka FIRE, rekan-rekan memasukkan elemen-elemen seperti liburan, semisal 2 atau 3 kali dalam setahun. Misalkan liburannya tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Atau mungkin rekan-rekan juga memasukkan unsur seperti saya mau beli mobil baru setiap 3 atau 4 tahun sekali. Atau ada elemen-elemen seperti hiburan, entertainment, di mana rekan-rekan ingin sekali untuk misal makan di restoran setiap 2-3 minggu sekali. Nah, tentunya dengan memasukkan elemen-elemen tersebut, nilai FIRE akan semakin meningkat. Otomatis akan ada tuntutan, semisal rekan-rekan masih mau mencapai nilai tersebut, maka akan ada tuntutan untuk meningkatkan income. Entah dari side hustle, atau mungkin teman-teman freelance, atau mencoba untuk melamar ya ke perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi. Di sisi keuntungannya adalah kalau rekan-rekan mencapai angka fat FIRE ini, maka bisa dibilang gaya hidup rekan-rekan ya tidak akan banyak berubah, bahkan mungkin meningkat. Tapi di sisi lain, downside-nya atau bisa dibilang sisi buruknya adalah rekan-rekan akan dipaksa berusaha sangat keras untuk mencapai angka tersebut. Karena kembali lagi tidak ada yang bisa tahu ya mengatur akan terjadi krisis seperti apa dan berapa banyak gaji yang rekan-rekan bisa kumpulkan, dan belum tentu juga masalah umur ya, apakah bisa sampai atau tidak. Jadi fat FIRE ini bisa dibilang yang sangat-sangat idealis, tapi kembali lagi sangat-sangat butuh usaha yang keras. Karena uang yang dikumpulkan pun harus cukup banyak untuk dapat mengcover elemen-elemen entertainment atau gaya hidup tersebut. Berikutnya ada lagi lean fire. Nah, lean fire ini seperti terjemahannya ya, ini ramping. Jadi fire yang ramping, financial independent yang ramping. Artinya ya semisal rekan-rekan uh, bisa hidup dengan 5 juta, atau semisal rekan-rekan tidak ada rencana untuk berpergian jauh ke luar negeri, atau hanya ya di dalam negeri saja, atau mungkin tidak ada rencana untuk misalkan menetap di Jabodetabek, tapi memilih untuk pindah ke daerah-daerah seperti Salatiga, Magetan, ataupun Madiun, Solo, Jogja, yang biaya hidupnya lebih rendah, maka lean fire ini bisa dijadikan pertimbangan. Jadi lean fire ini bisa dibilang gaya hidupnya tidak akan tinggi, jadi mungkin malah rekan-rekan akan menurunkan standar hidupnya, standar gaya hidupnya, sehingga nilai lean fire tersebut, angka targetnya akan semakin rendah. Tapi kembali lagi hal ini perlu perhitungan yang matang, terutama jika rekan-rekan sudah berkeluarga ya, karena ini perlu dibicarakan. Jangan sampai ketika rekan-rekan memutuskan untuk lean fire, semisal rekan-rekan single ya tidak masalah, rekan-rekan hanya misalkan tidak banyak entertainment atau tidak banyak bepergian, tidak banyak fasilitas yang dibutuhkan, mungkin tidak masalah. Tapi ketika nanti melibatkan pasangan dan anak, maka saya rasa lean fire ini perlu dipertimbangkan matang-matang dan dikaji ulang untuk angkanya.
Jangan sampai rekan-rekan sudah mematok angka, ternyata gaya hidupnya malah membuat pasangan susah atau membuat pertengkaran, maka tentunya itu tidak sehat. Jadi lean fire ini sangat cocok sebenarnya bagi rekan-rekan yang memilih untuk semisal ya hidup single atau mungkin memutuskan untuk child free dan tidak ada tanggungan ya, tidak ada tanggungan dan hanya ingin hidup slow living, tidak terlalu banyak pergerakan ya kegiatan, maka lean fire ini sangat 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 direkomendasikan. Jadi keuntungan lean fire ini adalah nilai yang perlu dicapai, angka tabungan atau investasi yang perlu dicapai itu tidak terlalu tinggi. Katakanlah rekan-rekan bisa hidup ya 5 juta, maka rekan-rekan hanya membutuhkan angka 60 juta net ya, tentu setelah pajak. Setelah dikurangi pajak, hanya 60 juta setahun. 60 juta setahun itu tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi dan rekan-rekan bisa dengan mudah istilahnya mencapai angka tersebut melalui instrumen seperti SBN ya, SBN ataupun investasi saham. Yang mungkin hanya butuh 1-2 miliar. 1-2 miliar tapi setelah itu tercapai rekan-rekan sudah bisa fire lah seperti itu. Akan berbeda dengan fat fire. Fat fire mungkin bagi beberapa orang bisa saja di atas 5 atau 10 miliar karena kan banyak sekali hidup ya ke hal-hal fasilitas yang mungkin harus dimasukkan elemen-elemennya. Nah, selanjutnya ada lagi barista fire. Nah, barista fire ini kombinasi ya, kombinasi. Semisal rekan-rekan sudah bisa mendapatkan hasil kupon dari SBN ya, surat berharga negara, katakanlah sebulan 1 juta. 1 juta itu mungkin butuh 200-300 juta untuk pokoknya. Dan rekan-rekan masih bekerja semisal ya hanya butuh gaji 4 sampai 5 juta lah. Atau semisal lagi rekan-rekan mampu untuk mendapatkan kupon 3 juta sebulan. Maka rekan-rekan hanya butuh bekerja ya yang tidak terlalu berat, yang mungkin hanya menghasilkan 2 juta per bulan. Nah, dengan demikian maka kebutuhan 5 juta itu bisa terpenuhi. Jadi barista fire ini menggabungkan antara kerjaan biasa, kerjaan 9 to 5, kerjaan kantoran, freelance atau apapun lah yang pekerjaan dan dikombinasikan dengan hasil dari investasi dan hidup yang minimalis. Jadi misal rekan-rekan seperti tadi ya butuh 5 juta, rekan-rekan sudah mendapatkan kupon SPN 5 juta, nah maka rekan-rekan bisa mungkin relokasi ke kota misal Semarang gitu yang UMR-nya 3 sampai 4 juta. Jadi rekan-rekan mungkin sudah bosan di Jabodetabek, sudah lelah di Jabodetabek, ingin relokasi, nah rekan-rekan bisa menggunakan cara barista fire ini. Jadi tidak menghilangkan esensi kerja, tapi di satu sisi nilai fire-nya pun juga akan semakin rendah karena kan berbeda dengan lean atau fat fire ya yang bergantung pada hasil investasi, tapi barista fire ini tidak bergantung pada investasi saja, tapi juga pekerjaan pada umumnya. Jadi kalau keuntungannya ya tentu saja nilai targetnya itu akan lebih rendah dari lean fire. Namun kekurangannya adalah rekan-rekan masih harus bekerja. Jadi bisa dibilang ya tidak terlalu fire juga gitu. Jadi masih butuh yang namanya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu masih menjadi satu keharusan, bukan lagi opsi. Selain 3 ini, sebenarnya ada lagi yang mulai trending yaitu coast fire, COAST fire. Jadi coast fire ini adalah semisal rekan-rekan sudah mampu mengumpulkan dividen ya. Dividen semisal 100 juta dalam waktu setahun. Nah, ketika rekan-rekan sudah mendapatkan angka itu, karena di Indonesia pun aturannya kalau di investasi tidak kena pajak, maka rekan-rekan bisa mengalokasikan gaji sepenuhnya untuk konsumsi tanpa harus memikirkan tabungan.
Nah, bedanya di situ. Jadi cost fire itu titik utamanya adalah ketika investasi yang rekan-rekan lakukan, imbal hasilnya sudah dapat melakukan atau mencukupi kebutuhan menabung dan investasi untuk masa yang akan datang. Sehingga gaji atau income rekan-rekan sekalian itu utuh, bisa dikonsumsi semuanya tanpa harus pusing memikirkan nabung atau investasi. Tapi kembali lagi, ada satu sisi untungnya adalah rekan-rekan ketika sudah mencapai fire ini, rekan-rekan bisa bebas untuk menggunakan uangnya. Tapi di satu sisi yang lain, angka kebutuhannya cukup besar. Cukup besar. Katakanlah rekan-rekan ya paling tidak harus sedia dana di atas 1 M. Saran saya sih ketika hendak melakukan cost fire ini. Sehingga nanti ketika rekan-rekan sudah tidak lagi menabung, angkanya itu akan compounding terus. Jadi ketika rekan-rekan sudah berumur 50, 60, angkanya itu sudah besar dan ya rekan-rekan sesuai angkanya itu sesuai dengan kebutuhan nanti ketika rekan-rekan pensiun. Nah, pertanyaan yang sangat-sangat penting berikutnya adalah di Investopedia ini ada data menarik ya, berapa sih pribadi yang akhirnya dapat mencapai fire gitu. Jadi sebenarnya tidak banyak ya, tidak banyak kembali lagi bahwa kalau di berdasarkan Investopedia ini hanya sebagian kecil yang dapat mencapai fire. Jadi usia 40 sampai 44 hanya 1%, 45 sampai 49 hanya 2%. Jadi memang fire ini bisa dibilang memungkinkan, tapi kembali lagi tolong dilihat kondisi masing-masing rekan-rekan ya. Bisa dibilang ya ada kalanya kita harus realistis bahwa fire ini mungkin bisa saja tidak tercapai. Tapi ketika rekan-rekan mendapatkan privilege untuk mencapainya, maka tidak ada salahnya rekan-rekan untuk melakukan hal tersebut. Tapi tetap konsep utama dari fire ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, yaitu jangan pernah melupakan bahwa suatu saat rekan-rekan akan berhenti bekerja. Entah berhenti bekerjanya karena pemerintah aturan pensiun ya, aturan usia pensiun, atau ketika nanti rekan-rekan sudah tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan atau terkena layoff, atau semisal rekan-rekan sendiri yang sudah merasa tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut. Jadi memang fire ini tidak untuk semua orang, ya harus kita akui, tapi di satu sisi konsep fire ini, dasar dari fire, filosofi fire ini yaitu untuk terus menabung, terus berinvestasi sehingga ya semoga saja suatu saat ketika nanti rekan-rekan sudah tidak bisa bekerja, kebutuhan bisa terpenuhi, itu wajib untuk dijadikan acuan bagi rekan-rekan sekalian, terutama bagi rekan-rekan yang kantoran ya, 9 to 5, office work, ya bukan wirausahawan lah. Jadi demikian konten kali ini, nanti kiranya kita akan mungkin membahas lagi ya seputar fire. Terima kasih, tetap sehat ya, salam cuan dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.